Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, berjumpa lagi dengan saya Miswanto di channel Hidroponik Morowali. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang fitri ini, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika selama video-video saya yang saya posting di channel ini ada yang kurang berkenan di hati para pemirsa semua. Baiklah, sahabat hidroponik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menjadi seorang planters atau asisten agronomi di perkebunan kelapa sawit. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Baik ya, untuk teman-teman sekedar informasi untuk menjadi seorang planters atau asisten agronomi di perkebunan kelapa sawit, kadang setiap perusahaan itu memiliki cara tersendiri untuk merekrut asisten agronomi ya. Kadang melalui manajemen training yang pertama, terus yang kedua kadang juga bisa dengan mengalokasikan dana pendidikan di suatu institusi pertanian, dan kemudian setelah yang disekolahkan itu lulus kemudian direkrut jadi asisten. Terus yang ketiga, merekrut asisten agronomi dari perusahaan perkebunan yang lain. Oke, baik teman-teman, jadi di sini kita akan membahas tentang penerimaan yang pertama, yaitu melalui jalur manajemen training. Jadi setiap perusahaan kadang akan mencari asisten baru melalui manajemen training. Manajemen training itu apa? Jadi seorang lulusan sarjana pertanian atau kehutanan biasa akan direkrut ya, yang baru lulus dari kuliah atau fresh graduate akan direkrut. Kemudian setelah direkrut, dia akan di training selama 6 bulan sebelum siap untuk terjun ke lapangan ya teman-teman. Jadi setelah di training selama 6 bulan, kemudian barulah seorang asisten junior itu siap untuk diturunkan ke lapangan. Jadi untuk yang pertama, kadang perusahaan itu menaruh lowongan atau menginformasikan lowongan manajemen training itu biasa di akun-akun pencari kerja ya, seperti LinkedIn ya, terus Jobstreet ataupun di situs-situs pencari penyedia lowongan kerja. Jadi kadang seorang HRD akan memposting informasi lowongan kerjanya itu di situ teman-teman. Jadi setelah sudah ditulis informasi lowongan kerjanya di situ, syaratnya apa, terus standarnya seperti apa, IPK-nya harus berapa, lulusan apa, di situ dicantumkan semua. Jadi ketika kita memenuhi kriteria dengan persyaratan yang diajukan, maka bisa kita mendaftar secara langsung ataupun mendaftar secara online ya. Kadang HRD itu pun menyediakan tempat email untuk kita melamar kerjaan tersebut ya teman-teman. Jadi di situ kita bisa melamar jika kita memang berniat menjadi seorang asisten agronomi. Oke teman-teman, terus langkah yang kedua, setelah kita melakukan lamaran, berkas kita masuk ke perusahaan tersebut, kemudian akan di cross check atau dilihat oleh HRD di scrolling CV itu ya. Ketika kita lolos, maka kita akan menerima panggilan ya teman-teman. Kadang panggilan itu bisa lewat WA ataupun lewat email yang kita kirimkan untuk mendaftar kerja ya teman-teman. Kemudian setelah itu nanti kita diinformasikan lulus, kemudian apa semua yang harus kita siapkan teman-teman. Jadi pihak HRD itu menginformasikan selamat kepada Bapak ini bahwa Bapak telah lulus sesi pemberkasan ya. Terus kemudian yang kedua mungkin akan dilanjutkan dengan sesi interview. Nah, setelah pemberkasan selesai, lolos, kemudian yang kedua biasanya kita akan dijadwalkan untuk sesi interview. Interview itu biasa bersama user ya teman-teman, atau calon
atasan kita atau biasa seorang yang mempunyai jabatan yang tinggi di level agronomi. Nah, setelah kita dijadwalkan interview baik secara langsung ataupun menggunakan Zoom meeting ya, kadang setelah kita lulus maka kita akan menuju ke tahapan yang berikutnya, teman-teman. Jadi setelah kita lulus interview, biasanya kita akan lanjut ke tes medical check up ya, atau tes kesehatan ya, karena kesehatan itu penting untuk seorang planters ya, atau untuk semua orang, apalagi kondisi kerjaan planters itu hampir 12 jam itu di lapangan. Nah, jadi memang kesehatan itu benar-benar menunjang dan harus benar-benar terjaga ya. Kemudian setelah kita tes medical check up, kita bersih, kita sehat, biasa medical check up teman-teman bisa kita lakukan di rumah sakit umum daerah atau rumah sakit besar yang mewadai untuk tes kita apa semua di situ ada ya. Kemudian kadang kita diarahkan ke klinik-klinik tertentu yang sudah bekerja sama dengan perusahaan tersebut ya. Jadi setelah kemudian kita lolos medical check up, tahapan berikutnya adalah kita akan ditempatkan di tempat training. Biasa training itu berupa training center ya. Jadi kita dikumpulkan dari teman-teman kita berbagai provinsi kadang ya, yang sudah lolos tahapan-tahapan yang kita lewati tadi, maka kita akan di training di training center, teman-teman. Kadang kita akan dibelikan tiket ya, karena kita tidak akan dipungut biaya. Kita akan dibelikan tiket oleh HRD, kemudian Bapak terbang dari daerah Bapak ke sini ya. Kadang untuk tahapan yang paling pertama setelah kita di training center itu pasti kita akan dilatih mental, fisik, dan disiplin ya, atau mental fisdis. Pelatihan mental, fisik, dan disiplin. Jadi seorang asisten agronomi atau planters itu nomor satu harus disiplin ya. Jadi kadang untuk pembentukan mental, fisik, dan disiplin itu dilatih oleh dari pihak tentara atau TNI ya. Jadi kadang kita dilatih oleh TNI atau aparat untuk membentuk mental, fisik, dan kedisiplinan kita. Kadang itu dilakukan selama 7 hari atau sampai 10 hari ya. Jadi setelah 7 hari atau 10 hari itu kita digodok dengan gaya kedisiplinan yang mantap, terus tanggung jawab, mental kita kuat, baru setelah itu kita akan training di sesi kelas ya. Kadang training sesi kelas itu kadang sekitar 3 bulan ya. Jadi di situ kita akan diajarkan oleh seorang planter senior seperti seorang dosen. Kita akan diajari dari dasar itu sampai ilmunya tentang kelapa sawit ya. Jadi nanti kalau jadi seorang asisten kebun itu atau planters itu apa semua yang harus dikuasai. Jadi dari materi dasar pembukaan lahan, penanaman, pembuatan bibit, pembuatan lahan untuk menanam kelapa sawit, panen, perawatan, sampai banyak hal kita akan dipelajari semua di situ. Ya, di situ kita sudah diajari tentang bangun pagi itu jam berapa, ya. Jadi setelah itu kemudian nanti teman-teman setelah 3 bulan ini selesai, biasa dalam masa training 3 bulan itu teman-teman kita menggunakan celana putih pendek dengan baju putih, ya seperti seorang anak apalah ya, masih training begitu menggunakan baju putih dan celana putih ya. Kemudian setelah 3 bulan sesi materi selesai, kita akan menjalani 3 bulan di lapangan atau biasa on the job training atau JTA ya. Kadang kita langsung belajar langsung di lapangan selama 3 bulan. Kita kadang diikutkan sama seorang asisten senior ya. Sama seorang asisten senior kita akan diikutkan di situ. Setelah 3 bulan kan kita berjalan, kita di situ disuruh mempelajari apa yang dikerjakan oleh asisten-asisten senior itu, itulah yang nanti akan kita kerjakan. Kita di situ berhadapan langsung dengan mandor, kita di situ berhadapan langsung dengan karyawan, kita berhadapan langsung dengan pekerjaan di lapangan, kita di situ
berhadapan langsung dengan masalah-masalah di lapangan. Sehingga dengan adanya JPA atau kita nempel langsung sama asisten senior, kita akan terbiasa. Oh, nanti setelah kita jadi asisten agronomi, ini loh yang akan kita hadapi, ini loh areal yang akan kita kerjakan, ini loh areal yang harus kita awasi, ini loh sistem panen di lapangan. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari. Ya, setelah nanti 6 bulan itu berlalu, kita dikumpul lagi dalam suatu tempat. Disitulah kita dilepas dan diumumkan mana kira-kira yang lanjut jadi asisten ataupun tidak lanjut. Karena setelah itu kita akan diberikan SK. Ini SK-mu, kau ditempatkan di sini dan kau akan diuji coba selama 3 bulan. Setelah 3 bulan itu lulus, barulah keluar SK tetap, ya. Namun selama 3 bulan ini sudah kita digaji sesuai gaji asisten agronomi. Ya, jadi begitu prosesnya teman-teman. Jadi untuk menjadi seorang asisten agronomi yang kita memiliki background dari sarjana pertanian atau sarjana kehutanan, kita akan menjalani masa training itu selama paling minimal biasa 6 bulan. Ya, karena di situ kita benar-benar kita digodok untuk benar-benar mampu untuk turun di lapangan nanti. Ya, enggak semena-mena tak saya langsung jadi asisten, enggak. Ya, jadi prosedurnya teman-teman seperti itu harus dilalui, ya, dari pemberkasan, interview, medical check up. Jadi harus benar-benar lengkap. Nah, kemudian setelah kita lulus, kita ditempatkan, bekerjalah kita sebagai seorang asisten agronomi. Maka di situ 3 bulan ya kita tunjukkan prestasi kita. Ketika prestasi kita bagus, ya kita lanjut akan dijadikan karyawan tetap di suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe channel kami, komen dan share apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter, salam sehat.